Sahabat-sahabat yang baik hati dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Besar harapan saya, kawan-kawan selalu dalam kondisi yang sehat dan afiat. Saat ini saya sedang mengaspal, istilah kerennya solo riding di Jalan MH Tamrin di kawasan Sentul City, Bogor. Tujuan saya kali ini ingin mengunjungi spot air terjun alami di wilayah Babakan Madang. Namanya Curug Bidadari. Cuaca siang ini sangat kondusif kawan. Matahari bersinar dengan tajam. Langit tampak cerah, dihiasi awan yang sedikit menggumpal seperti kapas. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melindungi traveling saya. Amin. Dari jalan MH Tamrin saya lanjut masuk ke jalan Bukit Sentul yang rindang dan asri oleh pepohonan. Di depan ada pertigaan, saya belok ke kiri masuk ke jalan Cijayanti. Ini ruas jalan menuju Curug Bidadari yang lumayan panjang, kurang lebih 8 km. Kondisi aspal jalannya relatif cukup baik kawan. Suasana lalu lintas kendaraan cukup ramai, bahkan kadang-kadang cenderung sepi dan lengang. Di depan rumah atau bangunan sudah banyak terpasang bendera merah putih untuk menyambut hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia yang ke-80. Dari Jalan Cijayanti, saya lanjut ke Jalan Pasir Karet. Kondisi jalan di sini semakin rapi kawan. Ada garis median di tengah jalan, ada garis pembatas di sisi kiri dan bagian kanan jalan. Dari Jalan Pasir Karet, saya nyambung lagi masuk ke Jalan Babakan Bojongkoneng. Tak terasa, topografi di sini semakin lama ternyata semakin menanjak secara gradual, secara perlahan-lahan. Hawanya pun semakin sejuk kawan. Tak heran di sisi kiri dan kanan ruas jalan ini banyak bermunculan villa dan bungalow penginapan, objek wisata dan camping ground, warung kopi, resto sampai rumah makan. Di ujung Jalan Babakan Bojongkoneng ada pertelon atau pertigaan, namanya titik kilometer 0. Saya belok ke kanan masuk ke Jalan Gunung Batu. Saat belok konturnya agak sedikit menanjak. Di kawasan ini saya pernah ngonten 2 kali kawan. Pertama review resto kopi koneng, kedua wisata kuliner warung kebunku. Sekedar mengingatkan, di Jalan Gunung Batu ini lokasi resto kopi koneng dan warung kebunku itu ada di sebelah kanan jalan. Kurang lebih 600 meter dari pertigaan kilometer 0. Setelah melewati warung Koneng Ayu di sebelah kiri dan resto Ricis Garden di sebelah kanan, saya belok ke kiri tepat di depan Sate Domba Hambalang. Saya masuk Jalan Sentul Paradise Park. Inilah salah satu akses masuk menuju Curug Bidadari. Ruas jalan ini cukup banyak tanjakan dan turunannya, terjal dan curam. Permukaan jalan sebagian sudah dibeton, sebagian lainnya masih berbatu. Ada juga ruas jalan yang retak di sana sini. Dugaan saya sih ini akibat fenomena tanah bergerak. Kawan-kawan mesti ekstra hati-hati jika berkendara di jalur ini. Inilah area parkir untuk sepeda motor dan mobil pribadi. Pengunjung bisa parkir di sini. Areanya cukup luas kawan. Tarif parkirnya untuk motor 10.000, mobil 15.000. Jalur trekking Kawan-kawan, saya menuju udah sampai Curug nih di Bidadari TKP saya mulai Curug dari titik ini, dari Bidadari parkiran ya. motor. Jalannya masih tanah berbatu, lebarnya kurang lebih 60 cm. Di kiri kanannya rumput-rumput liar dan semak belukar, setinggi kurang lebih setengah meter. Sepertinya jalan ini jarang dilewati dan minim pemeliharaan. Di sebelah kiri mirip padang rumput dengan perbukitan.
Sepertinya ini kabel listrik coy, di dalam tanah yang tersembul ke permukaan. Bahaya juga ini ya. Tampak jalur trekking terus menurun, tapi cenderung landai. Elevasinya saya perkirakan cuma sekitar 10 sampai 15 derajat. Nggak menukik banget sih. Kalau dilihat sepintas sih, ini jalan beton sebetulnya yang lumayan lebar. Tapi lama-kelamaan tertutup oleh pertumbuhan semak belukar. Ada portal di depan. Ya, ini makin menguatkan feeling saya bahwa jalur ini dah lama nggak dipakai orang untuk melintas. Semak belukarnya sudah semakin tinggi di sini, semakin lebat. Nggak ada satupun orang melintas. Nggak ada rumah penduduk di sekitar sini. Hati saya mulai ciut, sedikit merinding, sunyi, senyap. Saya cuma dengar suara binatang orong-orong, suara anjing tanah. Jalan yang terlihat di depan mata saya cuma sebatas 5 meter. Setelah itu tertutup oleh ilalang, rumput liar, dan semak belukar. Latar belakangnya tampak perbukitan. Nggak ada suara deburan air terjun yang terdengar. Alamat ini coy, titik air terjun masih jauh. Lanjut terus pantang mundur. Jalan terus menurun dengan landai. Cuaca pagi menjelang siang ini di jalur trekking menuju Curug Bidadari sangat cerah. Permukaan jalan yang terbuat dari beton lumayan bagus, nyaris tanpa aral melintang yang mengganggu. Praktis sampai detik ini nggak ada satupun trekker yang saya jumpai selama di perjalanan. Asli, inilah yang namanya solo trekking. Sebetulnya saya nggak happy juga sih jalan sendiri begini coy. Malah sedikit ketar-ketir, jujur. Saya kan punya pengalaman pahit waktu ke Curug Citiis. Gagal sampai lokasi karena jalurnya nggak bisa dilewatin. Moga-moga sih yang ini sukses sampai TKP Curug Bidadari. Samar-samar di kejauhan saya melihat ada air terjun. Cuma bagian atasnya yang terlihat. Ada undak-undakan terbuat dari batu plesteran semen yang mengarahkan kaki saya ke jalur sebelah kiri. Undak-undakan ini masih terlihat cukup baik. Lebarnya sekitar 1 meteran. Lumayan panjang juga sih. Kurang lebih sekitar 15 sampai 20 meter. Di kawasan ini saya tertegun beberapa saat. Ada 4 sampai 6 bangunan semi permanen yang mirip seperti kios-kios kuliner, mirip warung kopi yang terbengkalai, nyaris hancur dan roboh. Saya merinding melihatnya dan mulai ragu pada diri sendiri. Alhamdulillah, keraguan saya sirna seketika saat saya sampai di depan portal yang dipakai untuk menjemur pakaian. Saya sampai di spot air terjun alami Curug Bidadari yang masuk wilayah Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Setelah menempuh jalur trekking yang menurun landai, mulai dari parkiran motor sampai portal jemuran baju selama kurang lebih 15 menit, saya pun turun memasuki jalan yang sedikit berbatu ke area Curug Bidadari. Saat saya tengah menikmati es jeruk di salah satu warung, seorang pemuda yang duduk di depan saya lalu meminta uang dengan dalih tarif masuk. Dia minta Rp30.000. Waktu saya minta karcis tiketnya, dia bilang nggak ada. Saya yakin 100% pemuda ini oknum preman. Ini pungli namanya. Sikap saya waktu itu, saya ikhlas kasih 30.000. Hitung-hitung sedekah buat orang yang nggak mampu. Oknum pemuda ini saya anggap nggak mampu cari nafkah yang halal. Inilah deretan kios kuliner yang ada di kawasan Curug Bidadari. Dari sekian banyak itu, cuma ada 5 warung yang buka saat saya berkunjung hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025. Kalau kita sedang duduk di warung sambil beristirahat,
kita akan leluasa menikmati pemandangan Curug Bidadari yang cantik dan molek dengan latar belakang perbukitan yang indah. Ada teronggok dua batu super besar di depan curug yang menambah view Curug Bidadari semakin estetis dan enak dipandang mata. Saya makin penasaran ingin segera melihat wujud Curug Bidadari dipandang dari jarak dekat. Dari warung kopi, saya pun bergegas berjalan melewati jembatan. Kawan-kawan, saat ini saya sudah berada di TKP Curug Bidadari yang ada di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Curug Bidadari ini saya anggap sebagai curug yang paling indah, paling menarik, paling cantik dari seluruh curug atau air terjun yang pernah saya kunjungi. Ini adalah curug yang ke-11, sekaligus juga sebagai curug yang menurut saya paling tinggi, paling lebar. Posisinya ada di sebelah kanan saya, yang mungkin secara sayup-sayup dari kejauhan tampak tumpahan air terjunnya. Hari ini hari Rabu, hari weekday ya, jadi nggak terlampau banyak pengunjung yang datang ke Curug Bidadari di Babakan Madang, Bojongkoneng ini. Saya cukup leluasa untuk mengambil gambar, untuk berpose dan untuk berselfie ria di arena Curug Bidadari ini. Saya pun berusaha lebih mendekat lagi dengan menaiki tangga. Tampias tumpahan air terjun mulai membasahi sekujur badan. Masya Allah, betapa indahnya, betapa moleknya Curug Bidadari Bojongkoneng. Ini merupakan aliran air Curug Bidadari yang mengarah ke dalam jurang yang sangat dalam, yang lokasinya berada di bagian kiri kolam air terjun. Ngeri lihatnya kawan. Di bawah air terjun terbentuk sebuah kolam dengan kedalaman 1,2 meter kira-kira. Air turun dengan kekuatan jatuh yang sangat besar dengan bergemuruh. Curug Bidadari memang termasyhur sejak dulu sebagai tempat yang indah dan mempesona, dengan air terjun yang mengalir dengan deras dari ketinggian sekitar 30 sampai 40 meter dengan lebar bentangan sekitar 6 sampai 8 meter. Dulu orang mengenalnya dengan sebutan Curug Bojongkoneng, sesuai dengan nama desa tempat air terjun ini. Tapi itu kejayaan masa lalu kawan. Sekarang Curug Bidadari hanya menyisakan cacat kepedihan. Ini cerita dari seorang pemilik warung kopi saat saya makan siang di warungnya. Kesuraman berawal dari terjadinya wabah pandemi COVID sekitar tahun 2019. Spot wisata Curug Bidadari pun ikut ditutup. Tapi setelah pandemi berakhir, wisata Curug Bidadari tak pernah dibuka lagi untuk umum sampai hari ini, Rabu tanggal 6 Agustus 2025. Faktanya, Pemda setempat melarang segala aktivitas di kawasan Curug Bidadari sebagai tempat wisata. Infonya, belum ada izin baru sebagai tempat wisata. Akibatnya akses masuk ditutup dengan portal. Kolam renang di sekeliling batu tak berfungsi lagi, malah penuh dengan sampah. Nggak ada petugas yang standby di TKP untuk menjaga keselamatan dan keamanan pengunjung. Sehingga kalau ada orang di TKP yang meminta uang dengan dalih tarif masuk, sudah pasti itu adalah oknum preman yang melakukan pungli. Hati-hati kawan. Setelah puas menikmati keindahan Curug Bidadari dan bersuah foto di sekitar kolam utama dekat air terjun,
Saya pun bergegas meninggalkan Curug Bidadari menuju toilet untuk bilas dan berganti pakaian. Ini merupakan toilet untuk pengunjung yang difungsikan sekaligus sebagai kamar bilas dan kamar ganti pakaian. Di area ini juga ada shower alami, memanfaatkan aliran air terjun sebagai sumbernya yang disalurkan melalui pipa-pipa PVC atau pipa peralon. Unik dan kreatif kawan. Sebelum meninggalkan kawasan Curug Bidadari, saya pun menyempatkan diri untuk makan siang di salah satu warung kuliner. Saya pesan mie instan kuah plus telur 15.000, minumnya teh tawar anget 3.000. Bismillahirrohmanirrohim. Kawan-kawan master, demikian info terbaru dari saya. Terima kasih yang sudah subscribe dan menonton tayangan ini. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di kisah berbeda. Assalamualaikum.